saya Yohanes Losida Silva. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, dimanapun kalian berada. Semoga hari ini adalah hari yang baik, dimana kita sudah menyelesaikan semua kegiatan kita dan memulai hari yang baru di esok. Semoga apa yang kita dapat hari ini mampu memberi manfaat untuk kedepannya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan menyampaikan sedikit tentang sastra. Sebenarnya saya tidak terlalu mengutamakan sastra dalam bidang pendidikan. Artinya saya ini adalah seorang pengajar yang memang jurusannya adalah bahasa dan sastra. Artinya saya harus mampu menguasai bidang itu. Ya, di sini saya hanya mau menjelaskan sedikit apa sebenarnya sastra. Sastra itu apa yang harus dipelajari? Kita tahu bahwa sastra itu adalah sebuah karya yang dihadirkan oleh para pengarang dalam bentuk tulisan. Dan kita bisa mendefinisikan sastra itu dibagi atas 3 bagian. Perlu kita petak-petakan dulu sebelum kita masuk ke dalamnya. Jadi sastra itu terdiri dari yang pertama prosa, yang kedua puisi, dan yang ketiga drama. Ya, prosa kebanyakan anak-anak mungkin tidak terlalu menjangkau, tapi mungkin kalian tahu yang namanya novel, ya, fabel, dongeng, hikayat, ya, legenda. Nah, itu adalah bagian dari prosa. Artinya segala sesuatu yang ditulis dalam bentuk cerita. Ya, segala sesuatu yang ditulis dalam bentuk cerita. Kalau novel kan ya mungkin butuh berapa halaman, 100 halaman, bahkan ada berseri, ya. Ada novel-novel jenis-jenis novel, ya, novel kriminal, detektif, horor, ya, misteri, percintaan, romansa, romantis, dan lain sebagainya. Yang berikut cerpen pun demikian, tapi cerpen dia lebih singkat, ya, hanya melibatkan 1 tokoh, 2 tokoh, tidak bertele-tele, sekali duduk langsung selesai baca. Nah, itu seperti itu, ya. Sementara dongeng, mite, legenda, ya, cerita-cerita yang sifatnya sekedar menghibur, hanya disampaikan secara lisan ataupun memang sudah ada dalam bentuk tulisan, tapi tidak menunggu waktu yang lama. Sementara puisi, nah, kita tahu bahwa puisi ini adalah salah satu tulisan yang dimana berbeda dari novel ataupun cerpen. Artinya kita tahu bahwa puisi itu sudah berkembang, ya. Ada puisi lama dengan puisi baru seperti puisi modern. Puisi lama itu kan terikat antara baris, rima atau bait, ya. Jadi kita menemukan 4 baris, ya. Ada sampiran dengan isi, biasanya AA, AB, macam itu, ya. Kalau puisi modern sudah tidak terikat, dia sudah bebas, ya. Si pengarang bebas leluasa menyampaikan isi ungkapan imajinasi, ya, dalam bentuk larik-larik. Tapi yang pasti bahwa penyampaian puisi itu berbeda dengan menyampaikan novel. Ya, kalau kita praktikkan, nah itu, ya, secara teori puisi itu seperti itu, ya, yang dimana gaya bahasanya mengandung kiasan-kiasan. Artinya bukan berarti bahwa sastra tidak, prosa tidak, tapi puisi lebih ke dalam lagi, ya. Banyak, ya, misalnya puisi narasi, ya, soneta, ada berapa jenis-jenis puisi itu, ya. Lalu yang berikut itu drama. Nah, kita tahu bahwa drama kalau sebelum adanya televisi yang sekarang kita nikmati, ya, internet, drama tahun-tahun sebelum
tahun 2000-an ya, tahun 80-an lah, drama masih berkembang. Drama itu adalah suatu kegiatan yang dimainkan oleh para tokoh. Tokoh artinya para pemain yang bermain di atas panggung, yang dimana syarat drama itu harus ada, yang pertama itu ada ceritanya atau ada dialognya, yang berikut harus ada tokoh atau si pemeran, yang berikut harus ada panggung dan ada penonton atau audiens. Nah itu kalau kita bicara sastra. Jadi sebagai mahasiswa atau yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, terutama dalam kebahasaan dan sastra, khususnya bidang sastra itu sendiri, kita harus tahu dulu itu ya, sebelum kita masuk ke dalam. Karena banyak sekali kalau kita bicara sastra, tapi pada umumnya kita harus tahu dulu bahwa sastra itu didasarkan pada 3 bagian itu, 3 genre itu ya. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan tentang sastra. Ya, singkat aja sih sebenarnya, tapi nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Tapi saya yakin dan pasti bahwa teman-teman mungkin belum puas dengan penjelasan saya, ya bisa browsing di internet lah, sekarang tidak susah ya. Kita mencari informasi-informasi tentang pembelajaran tidak susah, tinggal kita buka saja internet dan belajar ya. Intinya kita mau belajar pasti ada jalan ya. Sebenarnya sastra itu mudah untuk kita mengerti kalau kita mau belajar. Salam edukasi, salam generasi. Selamat malam.